Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN Desa Gili Gede Indah di sini akan mempresentasikan laporan akhir KKN kami yang berjudul Optimalisasi Mitigasi Bencana dalam Menghadapi Ancaman Bencana pada Era New Normal di Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Kami di sini mendapatkan tema Destana atau Desa Tangguh Bencana, di mana kelompok KKN Desa Gili Gede Indah terdiri dari 12 anggota. Yang pertama ada ketua kelompok, yaitu Zaid Azayani, ada sekretaris Niko Aryo Saputra, bendahara Regina Andi Garbani, CO Humas dan Media Siti Hajariah, anggota Humas dan Media ada baik Aulia Dewi Agustin, Firda Roziana, Ivan Ardisa, dan Ahmad Cikal. Lalu selanjutnya ada CO Rumah Tangga, yaitu Saudara Muhammad Ari Rahman, anggota Divisi Rumah Tangga ada Catijah Laila Syafari, Nandita Dianda, dan Elizabeth Dorothea Kerap. Dalam laporan akhir kami di sini terdapat 6 bagian atau 6 bab, di mana bab 1 membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, urgensi kegiatan, luaran kegiatan, dan manfaat kegiatan. Lalu selanjutnya bab 2 membahas tentang sejarah desa, kondisi desa, dan peta lokasi desa. Bab 3 membahas tentang pelaksanaan program kegiatan, teknik pengumpulan data, dan tahapan program kegiatan. Bab 4 membahas tentang rencana anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Bab 5 membahas tentang program kerja KKN Desa Gili Gede Indah. Dan bab 6 atau bab yang terakhir yaitu tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara yang rentan bencana alam karena letak, posisi, dan karakteristik wilayah Indonesia yang secara geologis, klimatologis, dan topografis yang mengkondisikan dan memungkinkan terjadinya bencana alam. Dengan banyaknya kejadian bencana ini, kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi yang utama bagi pemerintah pusat hingga desa. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah yaitu membangun Destana atau Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang disiapkan dan dikembangkan baik melalui pembangunan fisik, pengadaan sarana dan penyadaan serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah penanggulangan bencana di Desa Gili Gede Indah? Yang kedua, bagaimana bentuk pencegahan bencana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gili Gede Indah? Dan yang ketiga, bagaimanakah kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana? Selanjutnya ada urgensi kegiatan. Yang pertama di sini melakukan sosialisasi tanggap bencana. Seperti melakukan gotong royong yang meliputi pembersihan saluran pembuangan yang tersumbat dan juga melakukan pembersihan atau membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar pantai Desa Gili Gede Indah agar lingkungan tetap bersih dan terjaga. Yang kedua, menempatkan beberapa tempat sampah pada titik-titik rawan sampah sembarangan. Yang ketiga, melakukan pembuatan jalur evakuasi yang mudah diakses oleh masyarakat apabila terjadi bencana alam. Selanjutnya ada luaran kegiatan, di mana luaran kegiatan di sini akan dijelaskan oleh saudari saya. Di sini lanjut saya akan menjelaskan tentang manfaat kegiatan. Manfaat kegiatannya yaitu yang pertama, melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak merugikan bencana. Yang kedua, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, Regina Andi Garbani. Kepada Regina, dipersilahkan. Selanjutnya, luaran kegiatan KKN kami yang terdiri dari leaflet kegiatan dan link video kegiatan. Next.
Kemudian di sini ada berita online dan jurnal ilmiah. Next. Kemudian ada bab 2, gambaran umum Desa Gili Gede Indah. Desa Gili Gede Indah telah ada sejak tahun 2010 yang merupakan satu-satunya desa kepulauan yang berada di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Desa Gili Gede Indah memiliki penduduk berjumlah 1.424 orang dengan 469 kepala keluarga. Next. Kemudian gambaran umum masyarakat. Masyarakat Desa Gili Gede Indah sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan sebagian kecilnya berwirausaha dan bergelut di bidang pariwisata. Sejak awal terbentuknya, Desa Gili Gede Indah pasca pemekaran dari Desa Pelangan terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Gili Gede, Dusun Tanjungan, Dusun Orong Bukal, Dusun Gedang Siang, dan Dusun Labuan Cenik. Next. Kemudian memasuki bab 3, metode pelaksanaan. Pelaksanaan program dimulai dari melakukan survei lokasi untuk mengetahui kondisi umum Desa Gili Gede Indah. Program kerja yang akan dilaksanakan terdiri dari yang pertama sosialisasi mitigasi bencana, 2 pembuatan jalur evakuasi bencana, dan 3 pencegahan abrasi pantai dengan penanaman mangrove. Kemudian program tambahan yang akan dilaksanakan terdiri dari 1 gotong royong membersihkan pantai dan 2 mengikuti hari ulang tahun Desa Gili Gede Indah. Jenis tulisan dalam penulisan ini adalah penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data terdiri dari studi pustaka, diskusi, observasi, konsultasi, dan revisi. Teknik analisis data dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif interaktif. Next. Kemudian bab 3, program kerja yang terdiri dari program kerja utama dan tambahan. Program kerja utama terdiri dari 3 program, yaitu sosialisasi mitigasi bencana, pembuatan jalur evakuasi bencana, dan pencegahan abrasi pantai. Program kerja tambahan terdiri dari gotong royong membersihkan area pantai, mengikuti acara hari ulang tahun Desa Gili Gede Indah, mengajar di SD SMPN 1 Atap Negeri 2 Sekotong, dan yang terakhir Rumah Pangan Lestari. Kemudian di sini ada rancangan anggaran biaya selama KKN. Yang pertama, kas harian kelompok sejumlah 3 juta rupiah, kebutuhan program kerja sejumlah 3 juta rupiah, biaya sewa tempat tinggal sejumlah 4 juta rupiah, ongkos perjalanan sejumlah 240.000 rupiah, baju PDH sejumlah 1.680.000 rupiah. Kemudian totalnya terdiri sejumlah 11.920.000 rupiah. Next. Selanjutnya di sini ada jadwal kegiatan selama melaksanakan KKN. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja kita selama KKN ini. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan sudah dibahas beberapa program kerja kita. Nah, jadi saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang program-program kerja yang telah kita laksanakan. Nah, jadi adapun yang pertama di sini ialah sosialisasi mitigasi bencana. Nah, jadi program sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 12 Januari tahun 2022. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi di Desa Gili Gede Indah. Nah, adapun materi yang kami sampaikan membahas tentang bencana alam secara umum dan jenis-jenis bencana alam yang mungkin terjadi di Desa Gili Gede Indah seperti gempa bumi, tsunami, kenaikan muka air laut. Nah, jadi adapun materi yang kedua
yang kami sampaikan mencakup peran masyarakat sebagai salah satu elemen utama dalam penanggulangan bencana. Jadi kegiatan kita ini diikut oleh berbagai organisasi yang ada di Desa Gili Gede Indah maupun masyarakat di Desa Gili Gede Indah itu sendiri. Next. Nah, untuk program kerja yang kedua di sini ialah pembuatan jalur evakuasi dan titik kumpul. Nah, jadi pembuatan jalur evakuasi dan titik kumpul ini adalah program kerja utama kedua yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, khususnya Karang Taruna. Jadi kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 30 Januari tahun 2022. Mulai dari melakukan survei lokasi di 5 dusun. Nah, jadi pembukaan jalan, pemasangan pelang, serta pemasangan pelang untuk membantu masyarakat dalam mencari akses titik kumpul evakuasi apabila terjadi bencana sewaktu-waktu. Nah, jadi pembuatan jalur evakuasi ini kita buat di 4 dusun yang ada di Desa Gili Gede Indah. Oke, next. Nah, jadi untuk program kerja yang ketiga di sini ada penanggulangan abrasi. Penanggulangan abrasi adalah program kerja utama ketiga yang dilaksanakan. Kegiatannya berupa penghijauan kembali kawasan mangrove dengan menanam bibit mangrove yang telah disiapkan. Nah, jadi bibit mangrove yang ditanam sekitar 240 bibit menggunakan metode tunggal di mana satu ajir satu bibit dengan jarak tanam 1 kali 1 meter. Dengan tujuan agar mangrove menjadi lebih rapat dan mampu menahan abrasi. Jadi kegiatan ini kami laksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022 di Dusun Gedang Siang, Desa Gili Gede Indah. Oke, next. Nah, jadi itu untuk program kerja utamanya. Jadi di sini ada program kerja tambahan. Nah, jadi program kerja tambahan di sini ada 4 program. Yang pertama di sini ialah HUT Gili Gede Indah. Nah, jadi kami ikut serta terlibat dalam acara ulang tahun Desa Gili Gede Indah yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Jadi adapun rangkaian acara pada HUT desa ini terdiri dari lomba-lomba seperti lomba futsal, lomba kebersihan antar dusun, kegiatan jalan sehat, dan acara puncak berupa acara hiburan dan pembagian door prize. Nah, jadi acara ini diadakan untuk memeriahkan ulang tahun Desa Gili Gede Indah yang ke-11 tahun. Itu untuk program kerja yang pertama, program kerja tambahan yang pertama. Jadi adapun program kerja tambahan yang kedua di sini ialah bersih-bersih pantai. Nah, jadi program kerja tambahan bersih-bersih pantai ini dilaksanakan setiap hari Jumat di setiap dusun secara bergiliran. Jadi kegiatan bersih-bersih pantai ini dilakukan selama setiap hari Jumat sore selama 5 minggu di Dusun Begametan, Labuan Cenik, Tanjungan, dan Dusun Orong Bukal. Nah, adapun program tambahan yang ketiga kita di sini ialah mengajar di SD dan SMP 1 Atap Sekotong. Jadi program kerja tambahan mengajar di sekolah dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tenaga pengajar yang ditempatkan di SD sebanyak 4 orang dan SMP sebanyak 4 orang. Sistem mengajar yang biasa kami gunakan ketika mengajar di SD yaitu dengan mencari kelas kosong yang gurunya sedang berhalangan hadir. Sedangkan untuk SMP kami membantu mengajar karena tenaga pendidik atau guru sangat kurang di sana. Nah, jadi adapun program tambahan kita yang keempat ialah di sini Rumah Pangan Lestari. Nah, jadi program tambahan Rumah Pangan Lestari ini dilaksanakan dengan memanfaatkan pekarangan rumah warga agar memudahkan masyarakat dalam mendapat sayur-sayuran. Nah, jadi salah satu alasan kita melaksanakan program Rumah Pangan Lestari ini karena masyarakat sangat kesulitan dalam mendapatkan sayur di sana. Jadi kita usulkan adanya Rumah Pangan Lestari dengan memanfaatkan pekarangan rumah warga yang ada di Desa Gili Gede Indah. Oke, next. Nah, jadi bab 4 penutup. Adapun kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini ialah sosialisasi mitigasi bencana, pembuatan jalur evakuasi, dan pencegahan abrasi merupakan 3 program utama yang dilaksanakan mahasiswa KKN tematik Universitas Mataram di Desa Gili Gede Indah.
Nah, jadi 3 program utama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya menanggulangi dan mengurangi resiko ancaman bencana alam. Nah, jadi selain menjalankan 3 program kerja utama, terdapat 4 program kerja tambahan, mulai dari gotong royong membersihkan area sekitar pantai yang dilaksanakan setiap akhir minggu, peringatan ulang tahun Desa Gidi-Gidi Indah yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 31 Desember 2021, mengajar di sekolah yang dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis, dan rumah pangan lestari. Nah, jadi adapun saran yang dapat kami berikan di sini ialah semoga tim KKN selanjutnya yang ditempatkan di Desa Gidi-Gidi Indah dapat membuat program kerja yang lebih bermanfaat lagi, khususnya bagi masyarakat yang ada di Desa Gidi-Gidi Indah. Nah, jadi sekian presentasi kami pada hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.